Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aprina Rasid. Saya mahasiswa dari PGSD Universitas Bengkulu. Nah, untuk materi selanjutnya ini kita akan mempelajari tentang manajemen peserta didik dan sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama yaitu adalah pengertian dari manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan kegiatan layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan bagi peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas, yang direncanakan dan diusahakan dari sejak peserta didik masuk ke dalam lembaga pendidikan sampai dengan peserta didik dinyatakan lulus dari lembaga pendidikan tersebut. Secara sosiologis dan psikologis, peserta didik memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaan dilihat dari segi sosiologis. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan melalui sistem persekolahan. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik mempunyai tujuan untuk menata dan mengatur kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik sebagai upaya memperlancar proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan yang kondusif di sekolah sehingga memberikan kontribusi pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada prinsip dari manajemen peserta didik. Ada beberapa prinsip manajemen peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, dalam mengembangkan program manajemen kepeserta didikan, penyelenggara harus mengacu pada pengaturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Yang kedua, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan proses manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Yang ketiga, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik harus mengemban misi pendidikan dalam rangka pendidikan peserta didik. Nah, itu adalah prinsip-prinsip dari manajemen peserta didik. Kita akan membahas materi pembelajaran yang kedua yaitu sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama ada pengertian dari sarana dan prasarana sekolah. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, alat-alat, dan media pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman, sekolah, dan jalan menuju sekolah. Menurut Ibrahim Barafdal 2003, sarana pendidikan adalah semua seperangkatan peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Dan menurut Wahyu Ningrum 2004 berpendapat bahwa sarana pendidikan adalah segala fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang dapat meliputi barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak agar tujuan pendidikan tercapai. Selanjutnya ada tujuan dari sarana dan prasarana sekolah. Tujuan utama penyediaan sarana dan prasarana sekolah adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif, sehingga siswa dapat belajar dengan efektif dan guru dapat mengajar dengan maksimal. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kegiatan pembelajaran menjadi lebih teratur, interaktif, dan menyenangkan. Hal ini akan meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan potensi peserta didik, serta menumbuhkan kemandirian dan kreativitas. Selain itu, sarana dan prasarana yang terawat juga mencerminkan manajemen sekolah yang baik, menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bagi warga sekolah, serta mendukung terciptanya suasana belajar yang sehat, tertib, dan berdaya saing. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Jenis-jenis dari sarana sekolah itu seperti ada sarana pembelajaran, yaitu seperti papan tulis, proyektor, media peraga, dan buku paket. Yang selanjutnya ada sarana pendukung seperti meja,
kursi, lemari, komputer, dan peralatan laboratorium. Nah, sarana kegiatan siswa juga ada loh, seperti alat olahraga, alat musik, peralatan ekstrakurikuler. Itu merupakan salah satu jenis-jenis dari sarana yang ada di sekolah. Yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis dari prasarana sekolah. Jenis-jenis dari prasarana sekolah itu seperti gedung atau ruangan. Contohnya itu seperti ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, dan UKS. Ya, ada juga area pendukung. Area pendukung itu seperti lapangan, taman, dan tempat parkir. Nah, yang ketiga ada fasilitas umum. Fasilitas umum itu seperti listrik, air bersih, saluran pembuangan, dan jaringan internet. Nah, itu semua yang saya sebutkan tadi merupakan salah satu bentuk jenis-jenis prasarana yang ada di sekolah, yang mungkin sering tidak asing yang ada di sekolah. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi-materi tadi, saya sudah menyiapkan 3 soal evaluasi. Silakan kalian jawab, bisa dengan melalui kolom komentar yang ada di bawah ini ya. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari keseluruhan materi yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini kesimpulannya yaitu manajemen peserta pendidik serta sarana dan prasarana sekolah merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang efektif. Pengelolaan peserta didik meliputi perencanaan, penerimaan, pembinaan, dan evaluasi untuk memastikan setiap siswa berkembang sesuai dengan potensi. Sementara itu, manajemen sarana dan prasarana merupakan menekankan ketersediaan atau pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas belajar yang memadai agar proses pembelajaran berlangsung secara optimal. Sinergi antara kedua aspek ini menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Sekian, terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja video pembelajaran dari saya. Terima kasih sekalian sudah menonton. Silakan menunggu video-video yang akan saya upload selanjutnya. Terima kasih ya.